Dalam kehidupan ini, manusia sebagai makhluk sosial hidup berdampingan dengan makhluk lain. Di tengah keinklusivitas tersebut, ada sekelompok orang yang memiliki keterbelakangan yang kita sering sebut dengan penyandang disabilitas atau difabel. Difabel merupakan kepanjangan dari Different Abilities People, di mana orang-orang tersebut memiliki keterbelakangan ataupun kelainan seperti kelainan fisik seperti tunarungu, tunawicara, ataupun tunadaksa, maupun keterbelakangan mental. Dari keterbelakangan tersebut, seringkali orang-orang tersebut atau kaum difabel memiliki perlakuan yang berbeda kepada orang lain ataupun orang lain menerima persepsi yang buruk kepada kelompok mereka. Pada hakikatnya, setiap individu itu memiliki hak yang sama, begitu juga para penyandang disabilitas. Namun pada realitanya di zaman sekarang ini, banyak sekali dari mereka yang kesulitan mendapatkan pekerjaan. Banyak sekali faktor dari mereka kenapa mereka tidak mendapatkan pekerjaan, seperti keterbatasan fisik, keterbatasan mental, dan keterbatasan intelektual. Namun sebenarnya di zaman sekarang ini hak kepada setiap manusia itu setara dan sama. Jadi keterbatasan yang tadi sudah saya sebutkan bukanlah suatu hambatan yang membatasi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Dalam meneliti hal tersebut, kami mengambil salah satu lokasi di Kota Malang, yaitu Harmony Cafe dan Resto. Selain tempatnya yang nyaman, kafe ini juga memiliki ciri khas yang unik, yaitu sebagian karyawannya merupakan kaum difabel. Kafe ini juga menggunakan bahasa isyarat dalam melakukan pelayanan terhadap customer-nya. Jadi sama itu menyalain sampai Mulai 1, 2, mulai 1, 2, 3. Oke, jadi selamat siang Mas. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu Mas. Namanya siapa? Terus di Harmony Cafe ini sebagai apa? Oke, selamat kenal. Nama saya Faris. Saya di sini sebagai marketing team leader. Oke, mungkin Mas Faris, kita dari Universitas Brawijaya, Prodi Statistika. Nah, di sini kami mau wawancara sedikit terkait Harmony Cafe, khususnya untuk sistem Harmony Cafe sendiri, karena kan ciri khas dari Harmony Cafe itu bekerja difabel, Mas. Dan salah satu tema yang kami angkat ini juga adalah pemberdayaan pekerja difabel di dunia kuliner. Mungkin bisa langsung masuk ke pertanyaan yang pertama, itu menurut Mas Faris sendiri, bagaimana pendapat Mas Faris mengenai sebuah karyawan yang difabel? Oke, pertama yang mungkin aku lurusin adalah, jadi di komunitas mereka itu nyebutnya bukan difabel, tapi teman-teman disabilitas. Jadi mungkin bisa dikoreksi sedikit, dari komunitasnya mereka sendiri emang yang menyebut mereka adalah disabilitas, bukan difabel gitu. Terus kalau pandangan saya terhadap itu, karena di Harmony kita ada pegawai tuli, teman-teman tuli ya sebenarnya nggak ada yang beda sih dari sama pegawai yang lain. Jadi kita nge-treatnya sama aja juga, jadi nggak ada sesuatu yang kita lebih-lebihkan atau apa ya. Ya emang kita membuka lapangan pekerjaan, kita menyiapkan sistemnya yang bagus, terus mereka bisa masuk, ya udah gitu aja sih. Nggak ada yang terlalu kita istimewakan, karena emang kita berharap semuanya bisa setara. Jadi mereka nyebutnya disabilitas, karyawan disabilitas. Disabilitas. Untuk di Harmony Resto sendiri itu ada berapa karyawan disabilitas, Mas? Selama ini kita ada 3, jadi 3 teman tuli semua. Berarti yang pencetusnya Kopi Cinta itu, Mas, kan 3 orang kalau nggak salah itu. Iya benar. Untuk berarti karyawan disabilitas ini cuma terbatas di Kopi Cinta aja, atau di luar Kopi Cinta sendiri juga ada karyawan disabilitas? Nah, jadi 3 anak yang disabilitas ini itu dia juga kerja di Harmony dan juga di Kopi Cinta gitu. Di Harmony bikin popcorn sama cotton candy, kalau yang di Kopi Cinta ya bikin kopi sama ngelayanin. Nah, kan salah satu ciri khas dari Harmony Cafe ini kan karyawan disabilitas ya, Mas. Ini awal mulanya tuh bagaimana bahwa Harmony itu mau memperkerjakan karyawan disabilitas ini, Mas? Kayak awal mulanya lah gitu. Kalau menurut kalian kenapa? Nah, itu yang mau kami tanyakan Loh, ya kenapa kok menurut kalian, kenapa kita mau menerima menurut kalian sendiri? Baik,
Kalau dari saya sendiri sih Mas, saya lebih ke keadilan ya Mas, karena kan orang-orang yang disabilitas itu juga punya hak untuk bekerja, juga punya hak untuk berkegiatan lah. Jadi mungkin kalau menurut saya awal mulanya dari situ Mas. Nah itu bener sih itu. Ah itu. Bener. Nah, terus tanya selanjutnya tuh Mas, kalau komunikasi para karyawan disabilitas nih kepada karyawan lain tuh apakah ada hambatan biasanya tuh? Sejauh ini sih nggak ada hambatan ya. Jadi kita sebelum mereka masuk di Harmoni, kita udah mempersiapkan dulu di Harmoni semuanya itu belajar bahasa isyarat dulu. Pegawai-pegawai semuanya belajar bahasa isyarat. Jadi seenggaknya untuk belajar bahasa isyarat dasar itu udah bisa. Terus ya udah dari situ mereka masuk, teman-teman tulinya ya nggak ada ini sih, nggak ada Jadi hambatan. untuk karyawan Harmoni yang lain ini sudah punya bahasa isyarat dasar gitu ya, Mas? Iya, seenggaknya abjad sama bilang terima kasih, tolong, ya sehari-hari aja sih. Oke. Mungkin kalau pertanyaan selanjutnya tuh kalau untuk karyawan disabilitas ini kira-kira menurut Mas dapat bersosialisasi dengan baik nggak kepada pelanggan? Sejauh ini sih aman ya. Mereka juga bisa bersosialisasi baik dengan pelanggan, dengan pegawai yang lain, dan nggak ada masalah sih sejauh ini, aman. Menurut Mas Faris sendiri, apakah ada hambatan lain yang dialami ketika bekerja bersama karyawan disabilitas selain komunikasi? Kalau selain komunikasi nggak ada sih, Nggak ada sih. karena sama aja. Menurut kita mereka kerjanya juga sama aja, cuman berbeda di cara kita komunikasi aja sih. Dan itu pun juga nggak menjadi masalah buat kita, karena kita juga semuanya juga bisa buat komunikasi sama mereka. Mungkin pertanyaan terakhir Mas, mungkin bisa jelasin bagaimana harapan Mas Faris ke depannya terkait para pekerja disabilitas ini sehingga bisa mewujudkan inklusivitas lah di masyarakat. Kalau harapan saya ke depannya sih dari mereka sendiri yang bisa menginspirasi teman-teman mereka. Terus juga kalau dari Harmoni sendiri kita juga ada impian ke depannya kita bisa meng-hire disabilitas lainnya selain tuli, mungkin yang lainnya, tapi kita masih belum tahu kapan itu, tapi mimpi itu tetap ada. Tapi sejauh ini kita masih akan menerima teman-teman disabilitas tuli karena kemampuan kita di situ. Jadi kita nggak melangkahi kemampuan kita, kapasitas kita. Kalau emang kita masih mampunya di situ ya kita mengusahakan semaksimal mungkin apa yang kita mampu gitu. Terus juga harapan kami sih dari adanya teman-teman tuli sebagai pekerja di sini itu bisa nge-raise awareness ke orang banyak gitu, dari customer, dari pegawai yang lain, dari ya semua yang terlibat di sini, semua orang yang tahu bisa jadi lebih paham kalau misalnya ya semua kesempatan itu sama. Mungkin terima kasih buat Mas Faris sudah berkesempatan dan meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan dari wawancara kami. Terima kasih Mas. Terima kasih.